Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Nina Ernawati, CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan bersama saya sudah ada Bapak Soleh Permana SPD selaku Kepala Sekolah SD Tawangsari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Maaf hari ini saya mengganggu kegiatan Bapak. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Boleh. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang datang ke SD Tawangsari ini untuk melakukan wawancara. Terima kasih atas kepercayaannya. Mungkin pada kesempatan ini kami akan mengenalkan berbagai pengalaman atau yang saya temukan dalam upaya melaksanakan tugas. Ya, terima kasih. Kita langsung saja ya Bapak ya. Ya Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi pemimpin di sebuah sekolah atau lembaga? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, pertama kita harus memahami dulu apa itu dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua-duanya benar secara moral, tapi bertentangan. Memang sulit ya itu menentukan pemikiran yang betul. Yang selanjutnya, sedangkan bujukan moral adalah merupakan situasi yang terjadi dan membuat keputusan yang sangat bersalah. Otomatis dalam mengambil keputusan benar atau salah harus menggunakan asas kebenaran, harus tegas. Jadi ada perbedaan antara dilema dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di setiap Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Langkah-langkah dalam terdapat langkah-langkah yang pertama dalam identifikasi kasus, Ya, dan terus menentukan solusi yang terbaik, terus memilih solusi, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan, mengambil keputusan yang terhadap lembaga dan juga bagi daerah tersebut. ya. Jadi keputusan Bapak dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus adalah mengidentifikasi dulu kasusnya, kemudian mencari solusi atas kasus tersebut, dan mencari jalan yang terbaik buat baik itu untuk lembaga ataupun yang punya solusi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mencari solusi kasus yang terjadi? Jika terjadi suatu permasalahan tentang yang terutama dalam apakah dari kasus atau apapun dari luar. Setelah itu saya baru melakukan diskusi dengan teman sejawat, dengan rekan guru, bahkan saya tidak lupa berkoordinasi dengan folder ataupun pemangku kebijakan atau atasan saya, yang mana di tingkat kecamatan itu ada catur mitra. Pertama adalah pengawas bina, yang kedua penilik, yang ketiga MA2S, yang keempat ketua PGR atau ketua PG, di mana masukan-masukan itu kita ambil, kita serap untuk supaya nanti dalam pengambilan keputusan kita tidak salah. Jadi Bapak dalam langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam mengatasi suatu kasus adalah yang
pertama mencari penyebab apa kasus tersebut, apakah secara internal atau secara eksternal, dan berkolaborasi dengan orang tua, murid, penuntut, dan juga para pengawas ya Pak ya, dan stakeholder yang lain ya Pak, supaya ada kebermanfaatan bagi lembaga dan semua pihak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, hal apa saja yang selama ini anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin jalan yang paling efektif yaitu melakukan pendekatan terhadap yang punya kasus, supaya bisa mengutarakan permasalahannya, kenapa, mengapa, dan bagaimana kasus itu bisa terjadi. Kemudian menganalisis kasus dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak yang baik yang punya kasus maupun lembaga termasuk keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral yang memang sulit untuk dipecahkan selama ini oleh Bapak. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika melakukan pilihan atau solusi di mana solusi tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran bagi kedua belah pihak. Bagaimanapun apapun yang terjadi, saya harus tetap secara tegas mementingkan kedisiplinan dan bagaimana masa depan siswa, walaupun saya tahu manusia tidak luput dari kesalahan dan sebaik-baiknya manusia adalah yang memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, jadi yang terpenting adalah masa depan siswa ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus terjadi? Terus dalam bentuk apa prosedur yang Bapak jalankan? Karena dilihat dulu dari permasalahannya. Apabila masalah tersebut terjadi dan dapat menyebabkan bahkan kehilangan nyawa, saya berarti langsung mengambil keputusan di tempat itu sendiri. Bagaimanapun keputusan itu secara cepat harus diambil untuk menentukan keputusan atau untuk menentukan nasib seseorang. Sedangkan apabila kasus-kasusnya yang memerlukan waktu, kita jadwalkan saja diskusi atau kita berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam situasi. Oh ya Bapak, dalam kasus-kasus yang Bapak misalkan hadapi selama ini, apa pembelajaran yang Bapak petik dari kasus dilema etika ataupun dari bujukan moral? Hal-hal yang saya bisa petik dalam mengidentifikasi atau mengambil keputusan dalam suatu kasus dilema etika baik ataupun bujukan moral, pertama kita harus betul-betul berpikir secara betul secara ekstra supaya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak salah langkah. Dan apapun, setiap pengambilan keputusan ada konsekuensinya gitu, ada tuntutannya Tapi mudah-mudahan keputusan yang kita ambil itu bermanfaat bagi kebersamaan bersama. Jadi yang kita petik dari pembelajaran setiap kita menghadapi kasus adalah kebaikan dari semua pihak, baik yang punya kasus maupun lembaga ataupun murid, intinya itu yang terbaik. Terbaik. Terima kasih ya Bapak, hari ini Bapak sudah
meluangkan waktu untuk saya wawancarai bagi saya yang punya tugas sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Mudah-mudahan Bapak sehat, lembaganya maju dan bisa maju dalam hal pendidikan dan perubahan sesuai dengan zamannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.